Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Lorencia Junarti. Dalam podcast kali ini, aku akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Alasannya adalah jika pelayanan yang diterima atau dirasakan sudah sesuai yang diharapkan, maka kualitas pelayanan akan dinilai baik. Sebagai aparatur pemerintah harus melakukan pelayanan publik yang baik agar interaksi antar sesama dapat terjalin dengan baik. Contoh jenis barang dan jasa. Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh adalah pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, kemudian pelayanan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, lalu pelayanan navigasi laut seperti mercusuar dan lampu suar, dan pelayanan peradilan. Mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar? Ini semua terjadi karena dalam pasar ini hanya ada satu kekuatan atau kekuasaan pihak yang menguasai pasar dan mendominasi terjadinya transaksi ekonomi. Barang dan jasa yang memiliki rivalry adalah barang dan jasa tertentu yang telah digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan barang dan jasa yang memiliki eksklusibilitas adalah pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati. Selanjutnya adalah consumption, artinya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa. Karakteristik paradigma pelayanan OPA adalah negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian muncullah paradigma NPM. Karakteristik paradigma pelayanan NPM adalah pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Setelah itu berkembang menjadi NPS. Karakteristik paradigma New Public Service adalah menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan tulus dan transparan agar dapat memenuhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pelayanan privat adalah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Selanjutnya adalah perbedaan etiket dan etika. Sebelum masuk pada perbedaan, kita perlu mengetahui apa pengertian etiket dan etika. Etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Perbedaannya adalah pada etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Lalu hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan dan menyangkut manusia dari segi dalam. Selanjutnya adalah dasar-dasar etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah politeness atau sopan santun, yang kedua respectful atau sikap menghormati, yang ketiga adalah attentive atau penuh perhatian, yang keempat ada kooperatif, yang kelima ada tolerance atau sikap tenggang rasa dan saling menghargai satu sama lain, dan yang terakhir adalah informality atau sikap ramah. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat etiket. Yang pertama adalah communicative atau komunikasi, yang kedua adalah attractive atau pandai membaca situasi, yang ketiga adalah respectable atau menghargai, dan yang terakhir adalah self-confidence atau percaya diri. Demikianlah podcast kali ini. Sekian dan terima kasih.